Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, terus tunjukkan performa jelek, kursi kepelatihan Bernardo Tavares mulai bergoyang. Kondisi PSM Makassar di Liga 1 yang telah mengalami kekalahan 2 kali di kandang membuat posisi pelatih kepala Bernardo Tavares digoyang, nasibnya mirip kasus di Persib Bandung. Pengalaman musim lalu di mana, Robert Alberts akhirnya harus didepak manajemen Persib Bandung juga masih teringat jelas di benak kita. Ketika itu, Persib Bandung dinilai tak ada kemajuan pada setiap laga Liga 1, hingga akhirnya keputusan berat itu pun diputuskan. Saat itu, Robert Alberts juga sempat membawa beberapa kemenangan bagi Persib Bandung. Namun, setiap Persib Bandung mengalami kekalahan, Robert Alberts tetap menjadi bulan-bulanan. Kini posisi itu rupanya menghampiri Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar. Liga 1 musim lalu, Bernardo Tavares dipuja-puji supporter PSM Makassar karena membawa trofi. Namun, kini kursi Bernardo Tavares mulai digoyang dengan beberapa alasan krusial di PSM Makassar. Kritikan pedas kali ini datang dari mantan asisten Robert Alberts di PSM Makassar, Imran Amirullah. Dia menyoroti taktik long ball atau direct pass yang kerap digunakan Bernardo Tavares. 6 laga dilalui Bernardo Tavares bersama PSM Makassar sebenarnya tidak terlalu buruk. Hasilnya 2 imbang, 2 menang, dan 2 kekalahan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah dari segi strategi pelatih 43 tahun ini. Praktis sejak musim lalu sampai sekarang tidak ada perubahan dari gaya permainan yang ditampilkan PSM Makassar. Ini membuat banyak pihak merasa juru taktik PSM kehabisan amunisi. Terlebih 2 kekalahan yang diderita justru saat tampil di kandang sendiri. Pengamat sepak bola, Imran Amirullah menilai taktik PSM mulai terbaca oleh tim lawan. Sebagai kampiun musim lalu, Laskar Pinisi menjadi tolak ukur dalam kompetisi. Mengalahkan juara bertahan musim lalu bagi tim lawan adalah sebuah kemajuan. Sehingga motivasi calon lawan Juku Eja lebih besar. Imran menjelaskan PSM bermain dengan filosofi sepak bola efektif. Filosofi ini menurut mantan asisten pelatih PSM itu sudah terbaca oleh lawan. Di mana ketika kedua sayap Laskar Pinisi dihentikan maka akan kesulitan buat peluang atau cetak gol. Mengandalkan umpan lambung dalam strategi ini tentu mempunyai resiko. Di mana transisi dan umpan yang akurat menjadi kunci keberhasilan skema ini. Untuk itu, PSM membutuhkan penyerang yang bisa menahan bola. Di sisi lain, Juku Eja banyak kehilangan pemain kunci dan hal itu mempengaruhi permainan. Di samping itu, taktikalnya pakai direct pass ke depan istilahnya sepak bola efektif, katanya kepada Tribun Timur, Jumat, 4 Agustus 2023. Cuma sekarang pas tidak dengan materi yang ada, punya tidak striker yang bisa jaga bola, bisa tahan bola, itu yang perlu, jelasnya. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.